Ibu Endang selaku Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, Ibu Dr. Hajar Endang Sri Andayani MSI. Yang saya hormati Promotor 1 yaitu Ibu Profesor Dr. Hajar Sri Umami Petak Wijaya. Kemudian yang saya hormati Promotor 2 yaitu Bapak Profesor Dr. Wahyudi ME, dan tak lupa juga kepada Promotor 3 yang saya hormat Bapak Profesor Dr. Heri Wahyono MPD. Mohon izin Sarjana. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak. Nah, sudah. Sampun? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan Pak Dekan, kemudian Ibu Korprodi dan promotor yang lain diberi kesempatan untuk melakukan uji kelayakan atau seminar saya susun. Adapun proposal yang sedang saya susun adalah dengan judul pengaruh pengalaman berwirausaha, kreativitas usaha, modal usaha, naluri bisnis, dan terapan digital marketing terhadap keberhasilan UMKM di Malang Raya. Yang pertama adalah terkait dengan kegelisahan saya melihat fenomena perekonomian di Indonesia, terutama pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, itu besar pertama kali yaitu melanda Indonesia pada tahun 2020, sehingga saya mengutip daripada penelitian Bapak Wibowo, pembatasan aktivitas akademik akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian di mana-mana. Ya, ini bisa kita sadari, sehingga kegelisahan saya diperparah lagi dengan hasil temuan-temuan di lapangan bahwa banyak sekali pelaku usaha yang ditutup, banyak sekali selain pelaku usaha yang ditutup juga ada pembatasan secara massal para masyarakat, sehingga para pelaku industri tidak bisa memasarkan produknya, sementara masyarakat juga tidak punya keleluasaan untuk melakukan pembelian dari produk itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang ada adalah stagnansi daripada perputaran aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian melihat yang lain yang disampaikan oleh Trisnawati tahun 2020, situasi pandemi, pengalaman menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan UMKM. Dengan melihat fenomena yang semacam itu, maka mau tidak mau para pelaku UMKM itu harus memutar otak untuk tetap survive atau bisa bertahan. Itu bagaimana caranya supaya usaha yang dilakukan itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Minimal ada perputaran modal di sana, minimal ada produk yang terjual di masyarakat di sana. Sehingga harapannya apa? Ketika itu terjadi, maka perputaran roda ekonomi tetap berjalan. Nah, seperti yang saya disampaikan oleh Trisnawati bahwa dalam situasi pandemi semacam itu, maka diperlukan suatu pengalaman. Tujuannya Pak untuk menjadi peran di dalam mengikut bermain di dalam melaksanakan usaha. Kemudian ditambah lagi pendapat dari Su Shizu tahun 2021. Dalam situasi seperti ini pula, yaitu pandemi COVID-19, ide-ide kreatif atau intuisi di dalam sebuah melakukan proposal-proposal bisnis itu sangat dihargai, sangat diperlukan. Namun, untuk implementasinya harus dikenali dulu dan harus dipilih mana yang paling cocok. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan hasil penelitian dari Lucy tadi, bahwa dengan situasi pandemi semacam ini, maka punya pengalaman saja itu tidak cukup. Maka harus apa? Didukung dengan adanya intuisi, naluri bisnis, agar apa? Bagaimana caranya supaya usaha yang saya lakukan ini bisa survive, kemudian ditambah dengan pengalaman, kemudian ditambah lagi dengan intuisi atau naluri bisnis yang baik. Namun menurut Lucy, bahwa ide kreatif saja itu tidak cukup. Kita harus memerlukan, memilah dan memilih untuk menerapkan ide-ide kreatif kita di dalam mengaplikasikan dalam menjalankan usaha. Kemudian lanjut lagi kepada Airin tahun 2020, selain pengalaman kemudian intuisi, modal juga tidak kalah penting kan semacam itu. Modal harus tersedia sebelum melakukan usaha. Nah, khusus yang satu ini Bapak Ibu,
modal harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis. Nah, ini khusus yang satu ini menjadi menjadi sebuah relatif semacam itu, karena ada sebagian para pelaku UMKM atau pelaku usaha itu tanpa modal uang dulu pun bisa berjalan. Artinya apa? Dia ada modal niat, ada modal usaha semacam itu, sehingga lambat laun dengan adanya untung semacam itu maka disisihkan dan jadilah sebuah modal. Jadi khusus Airin ini masih bisa terbantahkan, yaitu apa? Sebelum melakukan bisnis harus punya usaha, harus ada modal dulu. Nah, khusus yang Airin ini bisa dikatakan karena ini bersifat relatif, tergantung siapa pelaku UMKM itu. Kemudian menurut Engine tahun 2019 intuisi gitu ya. Nah, hampir sama dengan Yusi tadi bahwa intuisi atau naluri telah membuat kemajuan signifikan beberapa tahun terakhir. Karena intuisi mendorong mengambil keputusan eksklusif proses, artinya intuisi ini bisa berlaku dalam situasi apapun. Intuisi ini bisa dipakai atau bisa digunakan dalam situasi yang sangat mepet sekalipun. Maka itu dikatakan bahwa intuisi ini mendorong mengambil keputusan eksklusif proses. Jadi semacam itu. Sekali lagi, intuisi naluri ini sebenarnya ada di bawah alam sadar kita, sehingga seketika itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi semacam itu, sehingga ini sangat menarik kalau kita dalami lagi, kemudian kita korek-korek di dalam para pelaku UMKM itu sendiri, lebih-lebih pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya, menurut Vini Rezeki tahun 2021, digital sangat membantu pelaku UMKM di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa di era digitalisasi 4.0 ini, bahkan sekarang sudah memasuki 5.0, digitalisasi itu tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita sehari-hari. Mengingat setiap hari masyarakat itu selalu bergantung pada gadget. Bangun tidur kita main gadget, mau tidur kita main gadget. Jadi semacam itu. Itulah maka dari sisi pemanfaatan, ternyata menurut Vini ini sangat mendorong untuk usaha UMKM. Kemudian dengan adanya secara global semacam itu, maka saya mencoba menelisik, ya tadi pelaku UMKM sangat luas, maka kita fokuskan saja ke UMKM semacam itu ya. Peran UMKM menurut Kominfo tahun 2020, ternyata semacam jumlah UMKM di Indonesia terhitung tahun 2020 itu tercatat sebesar 64,2 juta. Sangat besar semacam, artinya peluang ini sangat besar untuk kita ambil, kita menjadi bagian daripada pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian ditambah lagi total lapangan kerja yang disediakan oleh UMKM sebesar 99%, artinya UMKM ini sangat besar sekali untuk menyerap lapangan kerja, sehingga harapannya semakin banyak pelaku UMKM yang kreatif, yang inovatif, ini juga semakin banyak peluang untuk mengentaskan angka pengangguran. Kemudian sejauh ini kalau dikaitkan atau dikorelasikan dengan UMKM yang melalui marketplace atau digital marketing, ini hanya 17,1% Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM. Kenapa hanya 17,1% yang mengambil bagian untuk memaksimalkan adanya digital marketing? Nah, ini nanti yang perlu kita telusuri Bapak Ibu. Kemudian ada 97% UMKM menyerap lapangan kerja, tadi sudah disebutkan begitu ya. Kontribusi PDB, pendapatan domestik bruto 6 sampai 59% untuk pendapatan domestik bruto. Artinya apa? Bahwa pandemi sekalipun UMKM masih mampu menyokong pendapatan domestik bruto pada negara kita, walaupun perjalanannya terus terang kita akui tersiap-siap semacam itu. Kemudian pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ini mencapai 49%. Namun untuk perdagangan 29%. Artinya apa? Bahwa peluang untuk perdagangan ini masih sangat luas. UMKM juga penyerapan investasi mencapai 50%. Artinya apa? Bahwa UMKM ini di Indonesia sebenarnya bukan main-main. Artinya benar-benar mampu menyerap investasi yang sangat besar, kemudian akan berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja. Jadi semacam itu yang sudah saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu. Kemudian tahun 2021, informasi ini saya dapatkan dari Dinas Perindustrian dan UMKM, khusus Kota Malang. Ini total pelaku UMKM sangat besar untuk Kota Malang. Jadi itu sekali lagi untuk jumlah total 77.172. Kemudian untuk Kota Batu, secara akumulasi baik itu makro, mikro, kecil dan menengah itu saya secara keseluruhan. Kemudian untuk Kabupaten Malang ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu.
pelaku UMKM secara keseluruhan terakumulasi sebanyak 169.580 juta, wilayah per tahun 2021 sebanyak 261. Kemudian saya kerucutkan kembali dari sekian ratus ribu pelaku UMKM, kemudian akan saya kerucutkan kembali menurut Undang-Undang Nomor 20 dan diambil menjadi bisnis kuliner, bisnis fashion, pendidikan, produk kreatif, teknologi internet. Dari sekian pelaku UMKM, maka saya kerucutkan menjadi 12 pelaku UMKM. Tujuannya apa? Untuk mempermudah saya di dalam melakukan penelitian, Bapak Ibu. Subsektor ini maka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang warna hitam itu yang saya ambil sebagai objek penelitian karena apa? Berdasarkan usulnya pelaku UMKM. Yang paling besar potensinya, yang paling besar daya serap konsumen, juga paling besar daya hitam. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya fenomena semacam itu, kemudian ditambah lagi dengan pendapatan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, maka disusunlah sebanyak variabel bebas dan satu variabel pikat, yaitu pengalaman berwirausaha, kreativitas usaha, modal usaha, naluri bisnis, penerapan digital, dan keberhasilan UMKM. Kemudian semua itu akan saya ramu di dalam sebuah rumusan masalah. Yang pertama adalah adakah pengaruh? Nah, ini perlu, kalau ada yang mengatakan, sebagian penelitian mengatakan ada pengaruh. Ya, pengaruhnya sejauh mana? Seberapa besar pengaruhnya itu harus kita kejar kan semacam itu. Sehingga apa? Hasilnya menjadi signifikan karena beda masa, beda waktu, beda lokasi. Rumusan masalah yang kedua, adakah pengaruh kreativitas terhadap keberhasilan UMKM di mana? Ketiga, adakah pengaruh modal usaha terhadap keberhasilan UMKM? Modal, karena ada yang mengatakan saya tidak perlu modal uang, tapi modal kreativitas, modal niat sudah bisa mendapatkan uang dan semacamnya. Semacam itu. Kemudian rumusan masalah yang keempat, adakah pengaruh naluri bisnis terhadap keberhasilan UMKM? Insting seperti yang saya sampaikan di awal bahwa naluri itu tiba-tiba ada. Kemudian saya ingin melakukan ini, saya melakukan ini. Tentunya semua itu akan muncul pada saat kita melihat sesuatu, kemudian kok penting, ini kok perlu, ini kok bagus untuk kita lakukan semacam itu. Kemudian rumusan masalah yang kelima adalah adakah pengaruh digital marketing terhadap keberhasilan UMKM di Malang Raya? Katakanlah di sebagian besar penelitian mengatakan bahwa digital marketing ada pengaruhnya. Namun perlu kita buktikan benar tak di dalam semacam ini perlu benar-benar berpengaruh atau tidak. Itu harus kita buktikan nanti. Kemudian yang keenam, adakah pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari 5 variabel bebas tadi terhadap variabel terikat, yaitu keberhasilan UMKM. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah pada rumusan masalah yang ke-7, Bapak Ibu. Adakah pengaruh pengalaman berwirausaha mediasi oleh digital marketing terhadap keberhasilan UMKM? Ini akan menjadi suatu bahasan yang sangat menarik nantinya. Apakah ketika digital marketing dijadikan sebagai alat gitu, sebagai perantara, apakah pengaruh juga akan sebesar itu gitu dibandingkan dengan secara simultan? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian kita lihat kembali manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Yang pertama adalah sikap produktif masyarakat. Maka kita melihat sikap produktif masyarakat bagaimana manfaat penelitian ini. Pasca penelitian, sikap produktifnya bagaimana? Apakah dengan kita memberi pemahaman, wawasan tentang digital, kreativitas, intuisi akan bertambah produktivitas atau seperti apa? Kemudian manfaat yang kedua adalah menjaga etika berwirausaha. Kita sangat penting. Kita jangan sampai lupa etika di dalam berwirausaha. Karena bagaimanapun etika itu menjadi bagian ciri khas orang Indonesia di dalam berwirausaha semacam itu. Kemudian yang ketiga, pengontrolan perilaku konsumtif. Jangan sampai nanti lebih besar masa daripada tiang semacam itu. Harapan semacam apa? Ya kita harus bisa mampu memberikan pemahaman, edukasi kepada konsumen atau masyarakat. Jangan sampai karena adanya digital marketing kemudian asal beli COD dan semacamnya. Sehingga loss pembiayaan atau keuangan kita menjadi jebol dan semacam itu. Kemudian manfaat secara praktis, jelas untuk pemerintah, kita merekomendasikan kepada pemerintah setempat, Kota Batu, Kota Malang maupun Kabupaten Malang, terkait dengan hasil temuan-temuan ini seperti apa langkah selanjutnya. Apakah kita perlu direkomendasikan akan melakukan pelatihan dan semacamnya. Kemudian para pelaku UMKM itu sendiri, kita nanti insya Allah akan melakukan pengumpulan. Pasca penelitian ini kita akan kumpulkan semua paguyuban yang termasuk di dalamnya adalah sampel penelitian saya. Tujuannya apa? Kita akan memberikan edukasi kepada mereka, dengan pemahaman kepada mereka seperti ini loh. Sekarang yang masih menggunakan digital marketing itu masih 17,1%. Masih banyak peluangnya yang untuk menggunakan digital marketing sebenarnya. Kemudian yang keempat jelas bagi pendidikan ekonomi, bagaimana cara produksi, bagaimana cara kontribusi distribusi, menjadi konsumen yang bijak itu bagaimana.
Untuk modal itu bagaimana? Jadi itu bagian daripada pendidikan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah bagian dari penulis. Sehingga harapannya adalah dengan adanya semacam ini maka terus lebih jeli dengan fenomena yang ada di sekitar kita lebih peka. Oke, selanjutnya terkait dengan kerangka pikir Bapak Ibu. Kerangka pikir yang sepertinya saya kira tidak perlu dijelaskan semacam itu karena kerangka pikir adalah sebuah kerangka pikir. Bagaimana hasilnya nanti terhadap yang dimediasi oleh X terhadap Y. J. Matur nuwun Mas Farid. Kemudian terkait dengan populasi dan sampel ada audiens. Setelah saya kerucutkan menjadi dari 12 subsektor, kemudian saya mengambil 7 sektor saja, maka total populasinya sebesar 18.405 pelaku UMKM Bapak Ibu. Kemudian sampelnya, saya mengambil sampel menggunakan, maka sampelnya cukup diambil 1% saja. Kenapa kok saya mengambil 1%? Karena melihat jumlah populasi yang sangat besar itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengambil sampel ini adalah yang menjadi pengurus paguyuban di dalam UMKM itu. Sehingga harapannya nanti ketika kita mengambil beberapa dari pengurus itu, kemudian kita sampaikan hasil penelitian, nah dari penyampaian informasi yang saya sampaikan itu nanti bisa disampaikan kepada anggota paguyuban itu sendiri. Sehingga menurut saya itu akan jauh lebih efisien daripada kita mengumpulkan banyak orang, kemudian kita kumpulkan jadi satu sehingga akan lebih efektif kalau kita mengambil pentolan-pentolan di dalam pengurus paguyuban itu. Sehingga total sampel saya adalah sebanyak 184 pelaku. Seperti biasa, saya menggunakan wawancara karena menurut hemat saya di dalam sebuah penelitian tanpa melakukan wawancara ini menurut saya nggak mungkin. Ini menurut hemat saya. Jadi sedikit atau banyak tetap akan melakukan. Jadi ada wawancara. Kemudian untuk skala Likert, untuk angket atau kuesioner, saya menggunakan skala Likert sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, 5. Kemudian kisi-kisi instrumen penelitian saya kira tidak perlu dijelaskan semacam itu sehingga bisa langsung di cross check di sana. Kemudian analisis data menggunakan SEM semacam itu, model atau akan menghasilkan uji validitas dan realitas. Tujuannya adalah untuk mengecek keabsahan daripada kuesioner yang sedang kita sebarkan. Kalau misalkan sudah terindikasi bahwa itu valid dan reliable, maka bisa kita lanjutkan kepada analisis selanjutnya yaitu tentang inner beyond inner model. Tujuannya adalah untuk mengetahui menghubungkan antar variabel X1 terhadap output. Itu tidak jauh berbeda dengan apa yang digunakan oleh mahasiswa S1 gitu ya, S1 S2. Apabila di atas 0,60 maka itu terindikasi valid, kemudian 0,70 skala Likert maka skalanya maka itu kuat, tinggi dan semacam itu. Kemudian untuk output dari itu berarti tinggi, tapi kalau 0,19 itu cenderung rendah. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan presentasi disertasi saya. Terima kasih Matur sekelangkong atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Profesor Bapak Naim telah memaparkan hasil presentasi dari disertasi. Yang selanjutnya sesi kedua memberikan masukan, saran, pertanyaan, pernyataan kepada Profesor oleh pembanding 1 dan 2 atau audiens baik online maupun offline. Dipersilakan waktu dan tempat untuk pembanding 1 Ibu Rohmawati. Yang berbahagia, Profesor Bapak Naim yang akan menjadi perhatian pada silakan maupun sebagai pembanding saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait proses disertasi dan yang pertama adalah perbuatan itu sejak diceritakan sistemnya namun belum terlihat apa yang ingin diangkat dengan karya yaitu mungkin bisa dikembangkan namanya apa sehingga akan mengangkat karya tersebut. Kemudian itu ada satu karya yang masuk di dalam yang
Kemudian selanjutnya terkait penulisan rujukan dan teknologi, penulisan tabel juga harus disesuaikan lagi. Kemudian dari rujukan dalam, kemudian harus konsisten, masih menjadi konsistensi dalam penulisan ini. Kemudian episodenya bisa dimunculkan di bab 1, di bab 1. Kemudian keterbatasan ini saya baca di situ ada hanya mengambil dosen saja. Ya, kalau tidak salah baca tadi memaparkan tentang klasifikasi terhadap dia mengambil 7 sektor saja. Itu apakah harus muncul di bulan di batasan? Kalau menurut saya sih di batasan dulu ya. Jadi karena ini membatasi untuk kemudian dari sektor itu ya isi-isi dalam pengertian yang belum masuk itu. Kemudian visualnya masih sangat sederhana bahasanya ya, disesuaikan dengan isi-isinya ya, visualnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait sampel dan populasi. Populasinya di sini saya lihat 18.000 sekian, tetapi dengan pengambil sampel yang habis itu dari saya dan masih kembalikan ke Terima kasih Guru Mahasiswa Pembanding 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Guru Pendus untuk menanggapi dan memberikan jawaban atas kritik dan sarannya. Terima kasih kepada pembanding atas saran yang sangat luar biasa, sehingga nanti setelah masukan ini terus akan menjadi masukan yang baik untuk keseluruhan semacam itu terkait dengan jumlah sampel. Nanti akan saya pertimbangkan kembali, karena alasan saya yang sangat mendasar adalah kenapa saya mengambil 1% saja, karena 1%-nya ada sekian gelas itu bisa itu, dan yang diambil itu pengurus lebih banyak, sehingga nanti akan menyampaikan ke bawah itu dan pengurus itu semua. Namun nanti akan saya paparkan lagi dengan teori-teori yang lain. Kalau memang ada yang lebih bagus, kemudian sampelnya lebih besar, maka saya akan gunakan yang itu. Terima kasih kembali saran terima kasih. Baik, terima kasih saudara kami. Kembalikan kepada pembanding dan audiens barangkali ada tanda saran. Kalau tidak ada, mohon izin Pak Naim, saya memberikan pertanyaan dan pernyataan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para penonton. Mohon izin. Pertama terkait judul Pak Naim, di situ saya masih belum melihat korelasinya dengan pendidikan, karena bersih dengan jurusannya Pak Naim kan pendidikan ekonomi. Nanti apakah pendidikan ini dimasukkan ke dalam pengertian variabel pengalaman berusaha? Tetapi tadi saya melihat di sisi instrumen pertanyaan Pak Naim juga tidak terdapat sebuah hal yang menyinggung terkait dengan pendidikan yang ada. Selanjutnya pada bab 1 Pak Naim, saya masih belum melihat hubungan antar variabel yang kuat, teori-teori antara X1, X2, X3 yang kemudian ada pertanyaan
terapan digital marketing ini apakah termasuk di mediasi atau hanya X sebagai variabel X-nya, ataupun mungkin menjadi sebuah variabel moderasi. Kalaupun itu dijadikan sebuah variabel mediasi atau moderasi, nanti menggunakan teorinya siapa, atas dasar apa menggunakan teori digital marketing tersebut. Untuk latar belakang sudah disampaikan dengan Bu juga, kurangnya saya menemukan sebuah gap riset, sehingga di situ juga novelty-nya belum terungkap secara jelas. Pada latar belakang saudara Profedus hanya berkelihatan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang ada, tetapi dalam teori-teori hubungan antar variabel dan merujuk pada sebuah gap riset atas dasar teori tersebut masih belum kelihatan. Kemudian untuk bab 2, Pak Naim, dalam proposal Bapak, grand teori apa yang digunakan dalam rujukan atau literasi dasar ketika nanti pembahasan, apakah nanti RBV, karena kan kebetulan berbicara tentang keberhasilan bisnis, nanti berarti kan itu nanti bisa view entrepreneur eventnya atau social positifnya dan sebagainya, ataupun kalau berbicara attitude bisa linan atau azen yang bisa digunakan lah. Di sini nanti saya ingin bertanya apakah nanti menggunakan grand teorinya siapa untuk bab 2-nya. Selanjutnya untuk bab 3 tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Rohma terkait tentang sampelnya Pak Naim kan dari 1%. Apakah ada kriteria khusus dari 1% itu kan, karena ini Pak Naim ada digital marketing, apakah 1% itu menggunakan digital marketing semua atau yang hanya mencoba atau yang bagaimana di situ, atau yang usahanya sudah sampai di 2 tahun atau berapa tahun, sehingga 1% itu takutnya nanti malah tidak menggunakan digital marketing semua atau hanya sedikit yang menggunakan digital marketing. Terkait tentang penulisan mungkin Pak Naim nanti bisa mempelajari lagi PPKI 2020-2018 yang terbaru, ada beberapa rujukan yang belum ada di daftar pustaka, kemudian halaman dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu dari saya Pak Naim, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Mas Baik atas penyampaian. Baik, saya akan menjawab apakah ada posisi. Baik, untuk sampel yang pertama seperti yang saya jelaskan di slide 1, mungkin kalau tidak ada yang pertama ada industri atau objek daripada pelaksanaan ini 2 tahun. Kemudian yang kedua memang sudah menggunakan terapan digital marketing, karena kalau saya tidak pernah melakukan itu yang berkaitan dengan sampel, kemudian berkaitan dengan kriteria siapa. Sejauh ini yang saya gunakan adalah berkaitan dengan ya saya dasar sekali Mas Fahri menyatakan adanya jadi seperti itu. Saya sadar bahwa kekurangan saya dalam menjaga pencantuman branding. Saya sangat paham itu untuk branding saya. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan saran dari tidak sadar saya diskusi. Kemudian ada satu dalam baik itu begitu Mas Fahri berkaitan dengan pertanyaan dan pernyataan yang bisa mudah-mudahan dalam bisa mengakomodasi dari pertanyaan. Terima kasih. Mengingatkan lagi Pak Naim untuk kajian pendidikannya nanti dilihat dari mana? Kajian pendidikan yang ada pada ya. Baik, terima kasih. Jadi sangat penting gitu ya, sampai kita penelitian kita tidak ada kaitannya. Baik, nah seperti yang saya sampaikan tadi ya, kaitannya dengan dunia usaha itu memiliki ada promosi, kemudian ada distribusi, ada sehingga bagi saya itu menjadi cabang dari
Ini ekonomi, tapi tentu tidak mungkin sebagai pelaku kita katakanlah souvenir atau sepatu sendal. Itu jelas ada proses produksi, sehingga apa yang menjadi proses pembelajaran atau teori kemudian saya kira itu akan menjadi sebuah materi yang saya kira begitu. Jadi secara tidak produksi, distribusi dan produksi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Profedus. Dari audiens secara online ada yang masukan pertanyaan terhadap silakan. Saya setuju dengan yang disampaikan dari beberapa kali. Mungkin konten pendidikan ekonominya dari kompetensi pendidikan. Nah, kemudian ini karena ini sedangkan diambil di semua kalau kita lihat dari undang-undang itu Terima kasih kepada bisa. Oke, terima kasih Mbak Linda. Mbak Linda itu salah satu sponsor saya, sponsor support yang selalu motivasi saya. Kalau buat sama, ya Mbak Linda satu yang pertanyaan selanjutnya, jadi apakah yang saya ini lebih ke mikro, kecil atau menengah? Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa penelitian saya ini masuk mengambil yang kecil. Kalau itu terlalu luas, sudah masuk terlalu sederhana, sehingga banyak yang tidak menggunakan. Namun yang kecil ini banyak jadi seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan akan pembahasan secara kritis terkait dengan biaya bahasa nanti akan saya sampaikan juga secara kritis terkait langsung fokus di awal. Atau dulu, terima kasih Ibu Linda dan Bapak Profedus. Saya berikan kesempatan kepada sekolah dan banyak untuk menyampaikan pernyataan kepada Saudara Profedus. Silakan Bu Raya jadi bertanya. Ya, terima kasih Mas Faris. Selamat buat Pak Naim yang pertama. Mudah-mudahan sukses lancar sampai selesai disertasinya. Ada beberapa Pak Naim yang akan kami tanyakan terkait dengan judul tadi yang saya lihat ada naluri bisnis begitu ya. Kalau dari beberapa jurnal itu ada beberapa yang dikatakan dengan sense of business. Nah ini masuk di mana di dalam hubungan antar variabel yang disampaikan Mas Faris tadi memang belum ada keterkaitan, apalagi fokus pada sense of business-nya. Mengukurnya itu nantinya bagaimana ya Pak Naim untuk mengukur sense of business-nya dihubungkan dengan beberapa variabel tadi dan juga hubungannya dengan digital marketing seperti itu. Apakah masuk di motivasi atau bagian dari motivasi atau bagaimana begitu, dan ada beberapa hubungan dengan
digital marketingnya itu yang seperti bagaimana? Seperti itu, Mas Faris, Pak Naim, terima kasih. Terima kasih Bu Raya. Dipersilakan saudara Profesor. Oke, terima kasih. Kalau saya justru melihat, malah bisa fleksibel ada kaitannya karena pasti manusia akan memiliki namun keinginan, namun itu lebih kepada sesuatu keinginan yang melakukan seperti ini. Kemudian kalau ditanya menurut bagaimana di indikator sudah saya sebutkan bahwa di indikator sudah saya sebutkan di antara kemudian ada kemasan ketika namun itu sudah terpenuhi keinginan sudah terpenuhi maka ada kemasan kemudian sisi kemasan ada kemudian melakukan memang kalau secara khusus gitu ya namun ini memang cukup sulit untuk mencari yang berafiliasi atau ke mana seperti itu. Awalnya saya mencoba untuk mencari jutaan yang baru, jutaan itu akhirnya ditemukan kalau tapi nanti dari pertanyaan dari masih karena secara khusus membahas tentang bisnis atau bisnis itu tidak ada, nanti akan berdiskusi seperti insting untuk ini terus awalnya dari hewan insting itu menangkap insting itu bertahan kemudian saya akomodasi kemudian saya kombinasikan dengan bisnis sangat rasional ketika manusia itu ketika benar untuk ingin menambah kekayaan, ingin menambah saya kira itu bagian. Terima kasih dalam pertanyaannya. Jadi mengingatkan saya kembali itu lebih semangat dari terkait dengan biaya bisnis atau begitu banyak. Terima kasih. Terima kasih saudara Profesor Bapak Naim. Masih ada kesempatan untuk audiens online yang mungkin ada sebuah pertanyaan pada Profesor, silakan Pak Indra, apakah jadi menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya. Kurang satu lagi. Kurang. Kalau tidak ada, Lanjut bisa dilanjutkan. Sabun tidak ada? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya sesi ketiga yang akan diberikan masukan, pertanyaan atau pernyataan oleh saudara Bapak penguji Profesor Dr. Haji Sitowardoyo, dipersilakan. Masuk. Dengar. masuk. Prof Cip sudah on di sini. Ada beberapa hal yang satu yang harus saya melihat pembangunan apa itu masih kemudian yang bersifat substansial
Saya masih banyak hal yang perlu mendapatkan kemenangan. Yang pertama, variabel lapangan secara arti, lapangan posisinya sebagai variabel. Tadi beberapa kalau kita lihat di kerangka teoritis, utamanya ketika itu sebagai variabel menentukan posisinya harus sebenarnya saya menghasilkan semuanya itu adalah independen. Saya secara profesi tidak bisa dianggap Nggak ada suaranya, Mas Faris. Nggak ada suaranya, Mas Faris. Moderator. Ampun, Ya. ampun. Waduh, maaf. Tadi mute ya. Tidak usah pakai Teman-teman yang mic, online tidak bisa mendengar kecuali yang di ruangan ini. tidak usah pakai mic mungkin Pak Dikan. Enggak, karena halo. Sudah Pak. Yang di laptop di mute. Punya Prof Min juga di mute dulu ya. Jadi salah satu aja yang bunyi, nanti giliran. Kalau dalam satu ruangan ada dua laptop sama-sama on akan Kredit. belum connect. Punya saya. Ya, nah sudah bagus. Yang saya ulangi tadi secara teknis nanti lihat di BPKI bagaimana membuat tabel. Kemudian yang kedua variabel terapan digital marketing itu adalah intervening variable, dan ketika itu berposisi sebagai intervening variable maka tidak bisa ditawar, itu harus muncul di rumusan masalah maupun di hipotesis. Nah ini yang belum saya temukan. Kemudian rumusan hipotesis itu tidak sekedar kita merumuskan dengan bahasa yang apa ya, misalnya di sini tidak konsisten Pak Naim ya. Hipotesis yang di halaman 10 dan 11 itu berbeda dengan hipotesis yang ada di halaman sekian di pengembangan hipotesis itu. Ada kata diduga. Kayaknya kalau saya kok sudah tidak umum kata diduga itu. Dulu memang sekian tahun yang lalu itu masih umum digunakan kata diduga. Karena apa? Sekian tahun yang lalu itu kita masih susah mencari literatur. Ya, apalagi literatur online itu. Literatur dalam bentuk buku-buku ya tidak semua perguruan tinggi memiliki buku yang lengkap, buku harganya mahal. Maka ketika mengkaji jawaban sementara, ya, yang kita sebut dengan hipotesis itu sumbernya masih sangat terbatas. Sekarang itu pokoknya HP sudah Android, mau lihat apapun sudah terpenuhi. Nah, karena melihat apapun sudah terpenuhi, artinya apa? Sumber informasi terkait dengan
hal-hal yang sifatnya ilmiah itu sudah tersedia di situ. Sehingga tidak perlu lagi ada kata diduga. Langsung dijawab aja, bla 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 berpengaruh terhadap bla 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 bla. Bla 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 berpengaruh signifikan terhadap bla 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 bla. Jadi sudah tegas karena Bapak sudah mendapatkan informasi atau jawaban sementara dari berbagai sumber yang sekarang sudah tersedia cukup banyak. Apalagi dari artikel ya, udah jumlahnya sudah tidak tak terbatas katanya Pak Ayom ya. Nah, Prof Ayom maaf, si lali ya Mas. Betul kepala. Ya. Pak Naim, kalau kita berbicara tentang marketing ya, bapaknya marketing itu adalah Philip Kotler. Ini orang Amerika. Marketing itu ada 4P, Pak. Ya, ada produk, ada price, ada place, dan ada promotion. 4. Nah, ketika Bapak ingin meneliti tentang terapan digital marketing, apakah Bapak memang mempertimbangkan 4 unsur di marketing itu yang memang sudah diterapkan? Ini sudah digital, artinya di situ juga ada promosinya lewat online, ya. Kemudian orang melihat apapun dari produk itu sudah secara online. Yang saya khawatirkan sekarang itu sebenarnya masih bersifat digital selling, ya, digital selling. Ya hanya penjualan secara online aja. Tapi promosinya tentang produknya, apakah memang sudah benar-benar seperti yang diharapkan? Produk itu memang harus seperti ini. Ada produk inti, ada produk bukan inti ya. Kalau di Philip Kotler itu. Ya yang saya khawatirkan ketika nanti Bapak mengungkap tentang itu tidak ditemukan, apalagi UMKM tadi ya. Penelitian tentang UMKM yang terkait dengan digital itu sekarang lagi apa ya? Ya mungkin lagi rame-ramenya, artinya masih belum banyak UMKM itu yang digital. Maksud saya digital marketing loh Pak ya, bukan digital selling, itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Itu. Kemudian satu lagi Pak, ini juga substansial. Setelah saya melihat di halaman sekian, semula saya terkecoh. Masa Pak Naim yang disertasi ini pakai regresi gitu ya. Karena dari judulnya itu regresi. Ternyata kan pakai SEM, tidak maksudnya ya. Biasanya kalau SEM jadi struktural equation model, itu Bapak mestinya sudah menawarkan modelnya, model persamaan yang Bapak tawarkan dari kerangka ini mestinya sudah ada. Nah ini saya belum menemukan, bukan theoretical framework loh Pak ya, tapi model dari SEM itu yang di dalamnya ada variabel-variabel. Itu belum saya temukan. Mengapa saya tanyakan? Karena di situ nanti akan muncul, Bapak itu harus istilahnya mengklarifikasi, sehingga muncul yang kita sebut dengan analisis konfirmatori. Jadi mengkonfirmasi apakah memang benar ini dibentuk oleh unsur-unsur ini. Dan bahkan tidak hanya konfirmatori, tapi mengungkap faktor-faktor apa. Jadi selain konfirmatori itu ada istilahnya adalah apa Pak Ayong, konfirmatori dan ya ada manifest juga. Nah itu semua itu mestinya sudah mulai nampak di proposal ini, tapi itu masih belum ya. Nah ini nanti mohon menjadi perhatian dari Pak Naim. Itu saya kira itu saja Pak Ayong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip, saran dan masukan yang sangat luar biasa. Saya merasa akhirnya proposal saya itu acak-acakan, Prof. Matur nuwun masukan-masukan sangat luar biasa.
Saya kembalikan ke Iya. Baik, terima kasih dosen penguji Bapak Profesor Dr. Tito Warsito dan Bapak Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat untuk Prof. Hari Wahyono dipersilakan. Belum enggak anunya? Enggak ya. Oke, sebelum saya komentar, saya mewakili Prodi Pendidikan Ekonomi S2 S3, mohon maaf. Ini kesalahan masa lalu. Karena mahasiswa kita tidak diberi mata kuliah metodologi penelitian. Sehingga kalau seminar itu proposalnya mahasiswa masih amburadul, itu yang salah adalah Prodi Pendidikan Ekonomi. Karena memang kita tidak menyajikan metodologi penelitian. Kenapa saya ngomong begitu? Oleh karena proposal yang disajikan saat ini dengan pendekatan kuantitatif itu sangat-sangat jauh dari persyaratan proposal yang layak. Tapi itu nggak salah, Pak Naim, yang salah kita, yang salah Prodi Pendidikan Ekonomi. Tapi saya juga nggak nyalahkan almarhum, jadi gitu. Kita yang salah sebagai lembaga, ya. Jadi begitu. Karena mata kuliah penting itu justru nggak kita sajikan, sehingga mahasiswa nggak tahu metodologi penelitian yang benar, yang bagaimana yang bisa saya pakai untuk garap disertasi. Itu yang pertama. Saya mohon maaf dalam konteks ini. Saya udah teriak-teriak, tetapi dulu nggak pernah diperhatikan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya ngalahin minta maaf meskipun itu bukan kesalahan saya. Tapi yakinlah dengan korprodi yang baru pasti akan terbenahi lembaga ini. Jadi begitu ya. Jadi di sana. Karena itu nanti mungkin adik kelas akan memperoleh mata kuliah metodologi penelitian dengan benar. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, itu pendekatannya deduktif, harus berangkat dari teori, bukan berangkat dari euforia pembimbing yang pengen memasukkan variabel digital marketing. Jadi gitu. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi sebenarnya kajian teori apa sih yang perlu sudah kita lakukan? Tiba-tiba kok ada muncul variabel intermediasi digital marketing. Padahal faktanya kita tahu bahwa UMKM kita itu loh, apalagi kok melakukan digital marketing itu loh, tidak semuanya kerjasama dengan GoSend, dengan Gojek, dengan ini dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, memang ke depan nanti akan ke sana, tetapi jangan mimpi, secara fakta kita masih belum ke sana. Apalagi terus di situ kalau lihat jabaran variabelnya, digital marketing itu sesuai teori memasukkan di sana tentang strategi iklan dan segala macam. Sama leketek lah itu. Jadi gitu. Gak ada itu, gak ada. Jadi gitu loh. Oleh karena itu maka ya cobalah yang realistis gitu. Mari kita lihat itu jabaran variabel. Accessibility, interaktif. Waduh, interaktif itu berarti kan konsumen bisa berinteraksi dengan ini. Mereka nggak punya web sendiri kok. Jadi di sana. Terus entertainment, iklan yang menghibur. Loh, apa itu? Gitu. Jadi gitu. Jadi euforia untuk memasukkan digital marketing itu ya jangan teman-teman lah. Jadi gitu. Ini Pak Naim ini memang ya intensif komunikasi dengan kita, konsultasi dengan kita gitu. Tapi mungkin ya intensitas untuk mendalami hal-hal yang detail itu kurang gitu. Jadi di sana. Itu yang pertama. Jadi pendekatan deduktif itu harus dilandasi dari kajian teori yang matang dalam konteks itu. Termasuk juga dalam pengembangan indikator-indikator itu merujuk kepada teorinya siapa. Jadi gitu. Sehingga nanti akan dihasilkanlah konstruk-konstruk
bukan variabel, karena ini adalah konstruk, jadi unobservable. Jadi begitu. Tetapi kan sebenarnya ini gabungan, tidak semuanya unobservable. Misalnya permodalan. Permodalan di sana salah satu indikatornya adalah jumlah modal. Nah kalau nanti mau ditembak dengan kuesioner sangat setuju, amat setuju, jumlah modal itu loh ya opo. Diomongi modalmu 500 juta, oh ya sangat setuju. Oh modalku tuh kok, oh kurang setuju, lo kan juga masuk akal tak dalam konteks itu. Sehingga perlu ada ini. Sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, itu kuncinya itu adalah pada bagaimana variabel itu dioperasionalkan. Jadi di sana, sehingga kita harus cermat terkait dengan itu. Gitu. Jadi begitu. Nah ini yang perlu saya berikan tekanan di sana. Makanya nanti skala pengukurannya juga harus jelas. Tiap-tiap variabel itu nanti kira-kira unit analisisnya bagaimana. Kalau unit analisisnya itu merupakan unit analisis satuan UMKM, yang bakal ditembak siapa? Pemilik UMKM kah? Ataukah pemodalnya? Ataukah bagian ini bagian-bagian yang berbeda dari unit-unit analisis yang dilakukan itu? Kan begitu. Keberhasilan usahanya nanti bagaimana nembaknya? Naluri bisnisnya, siapa yang punya naluri bisnis? Apakah pemilik UMKM ataukah sebenarnya secara operasional UMKM itu mempekerjakan orang yang punya naluri bisnis? Nah itu dipertegas dulu itu. Jadi di sana. Oleh karena itu maka inilah yang nanti mungkin Pak Naim perlu banyak melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan proposal yang dikerjakan ini. Ya memang selamatlah sudah melakukan seminar proposal, tetapi sebelum turun ke lapangan itu nanti masih perlu banyak waktu yang harus dipikirkan di sana. Lalu kalau kita mau melihat rancangan pola pikir, kerangka berpikir itu kan gambarannya kan gambaran model analisis regresi. Karena kalau SEM, maka penggambaran masing-masing variabel itu harus dalam kerangka sebagai sebuah konstruk variabel yang unobservable. Itu tidak di kotak-kotak demikian, tetapi diletakkan dalam kerangka elips. Jadi begitu, dilengkapi dengan konstruknya, dilengkapi dengan variabel manifestnya. Jadi misalnya pengalaman berwirausaha, itu nanti manifestnya apa? Kreativitas berwirausaha, itu manifestnya apa? Modal usaha, itu manifestnya apa? Nah itu perlu dipikirkan. Dan kalau kita lihat dari berbagai macam variabel ini, saya melihat bahwa ini bisa bersumber data berbeda-beda. Tapi unit analisisnya tetap satuan UMKM. Jadi unit usaha, itu unit analisisnya. Tetapi nanti sumber datanya bisa saja berbeda-beda. Misalnya tentang modal usaha, mungkin tidak hanya pada pemilik modal, pemilik UMKM, mungkin orang lain dalam konteks itu. Jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu maka mungkin ini masih perlu, saya pikir proposal ini masih sangat mentah dan perlu ada pembenahan-pembenahan termasuk juga tentang bagaimana hubungan antar variabel, lalu teori-teori apa yang mendukung bahwa setiap sampai wahing aku, bahwa setiap variabel antecedent itu kaitannya apa dengan digital marketing, itu harus ada landasan teorinya, nggak hanya sekedar menarik garis-garis hubungan begitu saja. Jadi gitu, kalau nggak ada landasan teorinya ya kita nggak bisa melakukan penelitian secara kuantitatif, karena memang ini perlu dilakukan kajian teori secara benar. Yang terakhir masalah sampling. Lah telu kok samplingnya dengan model penarikan punyanya yacht itu, aduh itu hanya paling enggak ya pakai punyanya Kofran atau Daniel Entero gitu yang punya
probabilitas yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kan begitu ya, termasuk estimasi proporsi dan segala macam. Jadi gitu, ya nggak bisa toh langsung kita tentukan itu 1%, jelas nggak benar itu. Terus di samping itu, seberapa banyaknya seberapa banyaknya sampling dalam teori metodologi. Banyak sedikitnya sampling itu tergantung dari variasi populasi. Variasi populasi itu tergantung dari kajian kita. Nah, kalau kajian kita itu UMKM ada di 3 lokasi, maka semua 3 lokasi harus terwakili. Tetapi juga harus dipertimbangkan ada 7 macam jenis UMKM. Masing-masing jenis UMKM harus terwakili. Nah, oleh karena itu maka proporsinya harus terpenuhi di sana. Yang garment berapa, yang travel berapa dan sebagainya itu harus masing-masing terwakili. Kita nggak bisa langsung ambil di sana. Makanya itu nanti pohon kita konsultasikan lagi lah dengan lebih cermat gitu ya. Jadi begitu. Ini masih perlu banyak pembenahan proposal ini, makanya nanti perlu Pak Naim konsultasi lagi dengan Prof Min, dengan Prof Wahyudi, jadi begitu ya, dengan Prof saya, jadi gitu ya. Jadi begitu untuk kepentingan perbaikan. Lalu juga saya lihat wajahnya Bu Yulita, ini kok gak sedih belas, padahal gak sempro-sempro gitu ya. Jadi gitu, padahal 4 orang yang saya bimbing sudah sempro semua, bahkan Retno itu minggu depan sudah akan ujian, Indrayani bulan depan akan ujian, jadi gitu ya. Jadi gitu, tapi Yulita belum juga sempro, jadi gitu. Bentak panas-panasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Blanto. Yulita tanggapan Pak Rupani. Ya. Baik, terima kasih masukan yang sangat bermanfaat. Saudara Profesor Pak Rani, silakan bisa jawaban atau pernyataan respon kepada promotor 3. Dipersilakan. Mohon maaf, ternyata termute. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada yang kami hormati Profesor Wahyudi selaku promotor 2 untuk memberikan saran kritikan. Monggo, Prof. Prof Wahyudi, apakah masih ada di Zoom? Oh, okay. Selamat siang, Prof Wahyudi. Mohon izin, Prof, apakah suara kami sudah terdengar? Izin menyampaikan, Prof Wahyudi, di sini masih belum ada respon dari Prof Wahyudi dan belum terdengar suara Prof Wahyudi. Masih mute, Prof. Oh, Jack. Halo? Jack, sampun. Saya. Saya ini frustrasi sejak presentasi awal Pak
Naim nggak bisa mendengar suara atau melihat gambar. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Prof. Alhamdulillah sudah jelas. Bagus, suaranya bagus kayak penyanyi. Betul. Stres saya keringetan sejak tadi. Oh, kasihan. Ya, ini gara-gara Ibu Endang. Nah, ya, Enggak, Prof. apa yang diomongin aku nggak mengikuti. Oh, enggak apa-apa, Prof. Langsung aja. Sudah selesai tiba-tiba. Ya, saya sebagai pembimbing ya mengikuti aja apa saran-saran, tapi secara konsep itu tak klik. bisa dengar suaranya. Bisa, Prof. Sudah pernah. Bisa. Lanjut, Prof. Cep. Kita menilai. Bunyi. Iya. Ya. Ini kan anuku ya kok nggak keluar ya, wajahku. Keluarkan lah, Pak. Nah, Keluarkan. ini. Ya. Ya, bicara nih. Kalau terpaksa enggak bisa, enggak apa-apa. Yang itu diklik. Nah, gitulah. Ya. Sampai pucet saya. Gara-gara Pak Naim. Pucet karena puasa mungkin. Iya, saya sedang sakit ini, Bu. Oh, gitu. Ya Allah. Gantian sama Bumin kemarin. Tapi Oh. saya tidak ke arah sana, tapi lagi batuk pilek aja. Ya, hati-hati, Pak. Batuk pilek saja, Prof. Wahyudi. Maaf. Ini pakai HP yang kameranya sangat bagus itu ya. Yang mahal. Mau melas temen nggak pakai laptop. Samsung. Ini laptop tak taruh di depan saya lah, nggak bisa nyambung. Samsung. Oh. Ini malah kelihatan. Oh, sorry. Ini jadi ini kan HP saya ini di depan. Saya pakai HP nih, sorry. Jadi intinya gini, punya Pak Naim ini saya melihat secara konsep, secara umum ya bisa diterima lah. Dari logikanya kan tentang keberhasilan usaha UMKM itu Pak Naim ini mencoba melihat dari aspek-aspek individu pelaku usaha dan dukungan eksternalnya. Dari individunya adalah pengalaman berwirausaha, kreativitas usaha, terus modal usaha itu setengah-setengah antara individu dan luar, naluri bisnis. Nah, dan terakhir yang eksternal pendukung, karena sekarang eranya era digital, saya kira digital marketing itu sejauh mana mereka bisa menerapkan para UMKM itu. Jadi logislah, dan saya kira ada unsur keterbaruannya adalah di digital marketing itu. Ini secara konsep pemikiran saya seperti itu. Nah, secara metodologis ya saya kira nanti terus berkembang dalam pembimbingan dan metodologis sama kajian teori yang diperlukan dan bagaimana proses pengumpulan datanya sumbernya dari siapa, lalu setelah terkumpul persyaratan apa yang diperlukan untuk analisis dan akhirnya dianalisis, dan nampaknya yang bersangkutan menggunakan SEM yang dari model lihat. Ini juga saya baru diberi tadi malam. Tapi saya ngikuti awal idenya. Jadi dia gunakan analisisnya pakai PLS. Ngomong PLS saja susah. Jadi secara konsep saya melihat itu aja dari saudara Naim ya. Dan halo Naim, mana Naim? Halo. Pak Naim nggak bisa mendengar. Oke, jadi saya kira secara konseptual saya mencermati di situnya aja.
dan saran-saran dari bapak-bapak promotor, bapak penguji, ibu kaprodi, ibu promotor pertama, saya kira itu menjadi lebih menyempurnakan saudara di dalam melakukan kegiatan penelitian ke depan, dan saran dari teman-teman saya kira juga sudah banyak. Ini berapa yang hadir ini, Mas? Teman-teman? Secara online ada 17, secara offline-nya ini ada 40. Offline 1 ya? Offline-nya kurang lebih ada 6 dengan saya, tapi beberapa sudah ada yang pulang. Online ya. Ya, saya kira Hanya kemarin saya sarankan begitu. Semula kan idenya mau offline semua saat bisa ketemu. Tapi melihat situasi lapangan, dan saya juga nggak bisa hadir, sehingga saya minta hybrid ya, melayani dua-duanya. Saya kira ini masukan dari saya, dan detail saya kira nanti di naskah saudara yang sudah Anda berikan tadi malam itu. Saya kira begitu, Ibu Endang, Kaprodi, Dr. Endang, Associate Profesor Dr. Endang. Amin. Nggih, Prof. Oke, makasih. Mohon maaf. Keringat saya sudah berkurang sekarang karena Alhamdulillah sembuh, Pak. Nah, ini suaranya Bu Endang juga kayak pilek gitu, enggak? Ini pakai jaket, Pak. Berarti pilek? Nah, ya, agak enggak enak juga. Nah, sama. Tapi saya nggak berani ke kampus, di rumah saja. Nggih. Monggo, moderator. Mohon maaf nih untuk Bapak Profesor Hari Wahyono, karena HP-nya masih Samsung. Lanjut. Baik, terima kasih Profesor Dr. Wahyudi. Kami mendoakan atas kesembuhan Profesor Wahyudi supaya cepat pulih, sehat selalu, bisa berjumpa secara offline dengan kita semua. Amin, makasih. Mohon izin selanjutnya untuk promotor 1 yang kami hormati kepada Profesor Bumin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan Pak Naim. Yang pertama dari saya adalah latar belakang dari Pak Naim belum menukik kepada alasan mengapa penelitian Pak Naim itu dilakukan. Dalam latar belakang itu harus dijelaskan alasan kenapa penelitian ini saya lakukan atau peneliti lakukan. Belum terlihat sama sekali. Kemudian saya pernah ke Pak Naim. Jangan lupa pendidikan ekonomi itu diperhatikan, jangan hanya ditempelkan saja. Siap gitu. Ya, anut saja. Dan yang kedua saya bilang ke Pak Naim, tolong untuk metode penelitian sudah kepayong, sudah. Ternyata metode penelitian belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Karena di situ sepertinya kalau saya lihat sepintas itu masih seperti metode penelitian regresi. Ya, belum ke semnya, bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Cip tadi, belum ada manifest, belum ada konfirmatori. Ya, sehingga ini perlu, itu harus ada di dalam bab 3 itu sudah harus ada model dari analisis dari Pak
Pak Naim itu. Jadi ada manifestnya, ada konfirmatori, dan seterusnya. Itu di SEM harus seperti itu. Nah, yang ditulis Pak Naim itu sepertinya masih seperti penelitian dengan analisis regresi. Mohon maaf ya. Kemudian berikutnya tadi sudah disentil, sudah dibahas oleh Pak Cip, yaitu hipotesis ya, harus ada konsisten ya, konsisten dalam penulisan. Nah, rumusan masalah, hipotesis itu perlu direvisi, sangat-sangat perlu direvisi ya, tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya adalah asumsi penelitian. Apa toh asumsi penelitian itu? Asumsi penelitian itu adalah sesuatu yang sudah diterima umum tanpa harus ada penelitian. Ya, kalau Pak Naim ada di asumsi nomor berapa itu masih menyebutkan sebagaimana seperti judul di sini, itu tidak bisa. Karena asumsi itu adalah sesuatu yang diterima oleh umum tanpa harus penelitian. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional. Di situ ya, definisi operasional itu perlu dilihat ya di halaman 14 atau halaman sebelumnya ya. Tidak perlu definisi operasional itu Bapak berikan teorinya. Misalnya, kreativitas berwirausaha dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan lain sebagainya. Tetapi yang ditulis di situ adalah kreativitas berwirausaha dalam penelitian ini yang dimaksud apa? Jadi semua seperti nanti bawahnya juga seperti itu. Jadi yang dimaksud apa? Dalam penelitian ini bukan teori seperti itu, ya. Kreativitas dalam penelitian, kreativitas berwirausaha dalam penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah misalnya satu, menyukai tantangan atau memiliki banyak ide atau apa. Tapi teori yang di muka yang atas itu seharusnya tidak ada. Demikian pula bawahnya untuk modal. Modal usaha semua sudah tahu loh. Modal usaha adalah ini, sebagaimana yang ditulis oleh Pak Naim. Tetapi yang tidak diketahui oleh saya dan oleh pembaca lainnya, modal usaha yang dimaksud Pak Naim dalam penelitian ini adalah modal usaha yang mana? Karena modal usaha itu kan banyak. Modal sendiri, modal pinjaman, dan seterusnya. Ya. Ya. Itu, jadi nanti perlu dikoreksi di penelitian. Nah, kemudian tadi sempat dibahas ini tadi ya di halaman 78, jadi model penelitian ini enggak pas. Bapak kan penelitiannya SEM modelnya. Lah kok neng kene ditulis simultan dan parsial. Akhirnya saya mikir-mikir loh. Ini Bapak itu ngambil dari mana loh? Nyopot dari sana, nyopot dari sini. Akhirnya saya enggak percaya. Benar-benar Pak Naim, saya mohon maaf ya. Saya enggak percaya nih. Kalau Bapak ini Bapak itu paham, enggak akan nulis seperti ini. Wong burine seperti itu, tengahnya kok seperti ini. Kan koyok nyepot sini, apa nyopot sini begitu. Ya, ya. Tolong Pak, hati-hati loh Pak. Ini menghadapi Pak Cip ini ahli penelitian ini, kode penelitian, profesornya profesor penelitiannya. Saya jadi malu ini tadi. Saya gini sama ke Pak Ayong tadi. Di Ayong, gak konsultasi ya metodenya ke panjenengan. Saya itu sudah menyerahkan loh ya. Saya kan menyerahkan karena saya terus terang saya untuk metode penelitian kan tidak sebaik, sepinter Pak Profesor Ayong, sehingga saya biasanya menyerahkan sana. Begitu saya baca seperti ini,
Akhirnya saya protes ke Pak Ayong. Yang saya protes bukan Pak Naim, tapi Pak Ayong. Kan malah enggak enak nih. Saya protes. Kok iso koyo ngene iki piye to, Dik? Wis tak omongi ya. Ya wis. Nah, terus berkali-kali saya bilang pada semuanya ini ya, pada mahasiswa S3 atau S2 atau yang mendengarkan, bahwa di dalam metode penelitian, karena ini tulisannya metode penelitian, itu tidak boleh ada teori. Tetapi yang ditulis di situ adalah apa yang akan dikerjakan oleh Bapak, apa yang akan dilakukan, karena metode penelitian adalah merupakan pedoman. Kecuali kalau tulisannya itu metodologi penelitian, monggo ditambahi teori boleh. Nah, kalau ada teori di sini saya mikir, oh Pak Naim ini kira-kira delok Brawijaya, karena Brawijaya itu bukan metode penelitian, tapi metodologi penelitian di Brawijaya. Kalau saya sering kan uji di sana, itu metodologi penelitian sehingga memasukkan teori-teori. Nah, di halaman 81 Pak Naim itu memasukkan teori sampel penelitian. Ya toh? Ini kabeh wong wis ngerti, hidung ke bawah tuh tahu kalau penelitian sampel itu apa. Ya. Jadi kan bagian dari populasi walaupun kata-katanya tidak podo. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya tadi Pak Ayong juga kurang setuju, tidak setuju, saya juga tidak kalau sampel itu hanya 1%. Kemudian bingung loh Pak, ini Bapak 184 ya, dapat sampel 184. Terus caranya dapat 184 itu dari mana? Iya caranya, kok random piye, kan gitu. Hanya tidak boleh 184 liyane akeh, piye caranya? Paham ya Pak ya? Paham ya? Itu. Jadi seperti itu. Kemudian instrumen penelitian nanti perlu direvisi ya, direvisi. Kemudian seharusnya kalau misalnya ada variabel atau intervening harusnya terlihat di judul itu. Dengan variabel mediasi apa itu kan harusnya seperti itu. Atau kalau tidak ada di judul, paling tidak nanti di dalam latar belakang terakhir menyebutkan judul penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan dimediasi. Iya, di latar belakang harus kelihatan, kalau enggak di sini gitu. Sehingga ini kalau orang kesannya lihat sini, oh ini regresi. Ya. Ya. Itu ya Pak Naim, mohon maaf. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. selaku promotor 1 yang telah memberikan support saran dan kritik kepada Prof. Edus. Selanjutnya dari Korps Pendidikan Ekonomi yang kami hormati Asosiat Profesor Bu Enda Sri Andayani waktu memberikan nasihat atau saran kepada Prof. sebagai presenter seminar disertasi siang hari ini. Dipersilakan. Saya juga. Baik, selamat sore pada Bapak Ibu promotor dan Pak Dekan sebagai penguji dan peserta serta Pak Naim. Semangat Pak Naim, tidak ada karya yang sempurna ya. Jadi proposal tujuannya adalah menyempurnakan agar disertasi Bapak Ibu jadi lebih mantap gitu ya. Dipenuhi semua masukan pasti akan lebih baik ya. Dan kami di Prodi berharap
bahwa Bapak Ibu mahasiswa S3 betul-betul bisa bawa nama baik prodi, salah satunya dari karya disertasi yang Bapak Ibu hasilkan. Nanti jika artikelnya bagus, lalu banyak disitasi, ya, prodi juga akan beruntung seperti itu. Saya kira begitu. Bagi yang lain yang belum ujian, semangat ya. Ini contoh Pak Naim, walaupun sudah siang malam tidak tidur, gitu kan, masih aja disalahkan sama Pak Ayung, ya kan? Masih ada yang kurang dari Prof Min, Pak Wahyudi, Prof Cip. Jadi tidak ada yang sempurna. Ya, semangat kita dan keberanian Bapak Ibu untuk maju aja. Ya, what will be, dipikir nanti gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, dan mohon nanti Bapak Ibu di Mas Farid di akhir sesi tentu saja dimohon Bapak Ibu untuk memutuskan seperti apakah hasil dari seminar ini dan diserahkan pada Bu promotor 1, yaitu Prof Mit. Saya kira begitu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi yang telah memberikan support kepada kita semua, kepada Pak Naim. Alhamdulillah Pak Naim tidak terasa sudah berakhir untuk ujian proposalnya. Tetap semangat Pak Naim, kemudian juga teman-teman yang belum, supaya bisa segera mengikuti jejak Pak Naim. Untuk selanjutnya, hasil dari seminar proposal disertasi ini akan disampaikan perwakilan oleh promotor 1, yaitu yang kami hormati Ibu Profesor Prof Min. Dipersilakan. Terima kasih Pak Zrin. Mohon izin Prof Septo, Prof Hariwaryono, Prof Wahyudi, kandidat Profesor Ibu Endang, saya akan menyampaikan hasil kesepakatan kita bahwa untuk mahasiswa Pak Naim tidak perlu seminar proposal lagi, tetapi harus konsultasi intensif kepada Bapak Ibu promotor, ya, Bapak Ibu pembimbing dan Bapak penguji, ya, Pak Naim, sehingga tidak perlu ujian proposal lagi atau seminar proposal lagi, ya. Demikian Ibu Kaprodi yang bisa saya sampaikan, Prof Cip, matur nuwun, Prof Ayong, Prof Wahyudi. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Pak Zrin. Terima kasih, Min. Alhamdulillah, Prof untuk Pak Naim yang sudah ujian proposal lulus dengan catatan revisi dan tetap insentif pada pembimbing dan penguji. Syukur alhamdulillah, Pak Naim nanti bisa sahur enak, bisa tidur dengan tenang, besok pulang kampung lebaran bisa cerita ke sanak saudara kalau bisa sudah menyelesaikan ujian proposal disertasi. Ini sebagai modal pulang kampung Pak Naim, kepada orang tua ceritakan kabar bahagia bahwa saya sudah sampai stand ujian proposal. Ke depan semoga Pak Naim tidak terlena karena sudah ujian, langsung ambil data, revisi, dan bisa kita selesai secara sama-sama dengan tepat waktu. Untuk sesi akhir, mohon izin yang kami hormati kepada Prof Cip, Prof Min, Prof Wahyudi, dan Bu Asosiat Profesor Endang dan Pak audiens untuk on cam semuanya, sehingga kita mengambil dokumentasi dan foto bersama sebagai bukti dokumentasi telah melakukan ujian ke depannya. Mohon izin untuk on cam, dan untuk audiens yang offline bisa ke depan mengambil
foto bersama juga, mohon izin Prof Cik dan foto di sini nanti. Oke. Oke, sehingga backgroundnya juga kelihatan di belakang. Minta tolong Mbak untuk difotokan, sehingga bisa terambil semuanya, yang on sama yang offline. Ya, oke. Saya di situ. Oke, mohon izin Prof. Hingga yang di belakang saya berikan Pak Wahyudi nggak ikut foto. Gimana? Aku di rumah. Berdiri aja, Pak. Prof Wahyudi, apa kabar Prof? Assalamualaikum, Prof. Salam dari kota, Ibu. Bendang. Halo, Salam dari ya. kantor Bendang. Iya. Bu Raya, sudah Iya, Bu. ujian? Sampun. Sudah. Sampun. Tinggal apa? Sudah selesai. Belum, Bu. Submit jurnal. Kalau sudah ada draft, ujian aja dulu. Boleh ya, Bu? Boleh. Oh, siap. Ya, sudah kami analisis, ada beberapa diskusi dengan Prof. Erik tadi malam. Ya, Email, Bu. segera Nggih. aja, Bu. Ya. Siap, nggih. Bendang mohon izin tadi saya nyuwun tap asto. Alhamdulillah. Belum ya? Nggih. Oh, Belum. ya. Oh, belum. Belum, Bu, nggih. Sorry. Bentar. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Prof. Wahyudi sehat ya, Prof? Nanti Lagi saya saya habis lebaran ke Prof. Wahyudi, Bu Endang. Ya, Ya, Prof ya. segera Iya, di iya, ACC. Nggih, siap. Ya. Terima kasih atas Ya, waktu Prof. kesempatan yang diberikan oleh Profesor Wahyudi. Tetap awet muda, Prof. Endang yang juga menghormati. Kapan tenis ke UNESA, Prof? Teman-teman semuanya terima kasih. Saya tenis sama Pak Rektor ini, Prof. Wahyudi. Jadi, akhir nek musuh buraya ya gelem tenis sih. Oh, siap. Nanti saya latihan dulu. Ada coach-nya nanti ya, Prof ya. AWR 3 UM itu.